Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dita? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini akan melakukan pembelajaran apa nih, Bu Dita? Hari ini saya akan melakukan pembelajaran di tema 8, subtema 1 tentang perbedaan waktu serta pengaruhnya. Oke, jadi kelas 6 ya, Bu Dita ya? Iya, kelas 6B. 6. Kira-kira nanti waktunya berapa lama, Bu Dita? Waktunya 2 kali 35 menit, Pak Angga. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Jadi apa? tujuan pembelajaran untuk hari ini tuh ada 2. Yang pertama, anak-anak itu diharapkan mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu serta pengaruhnya melalui percobaan perputaran bumi. Jadi percobaannya. Ya, yang kedua, karena sudah melakukan percobaan, anak-anak akan membuat laporan pengamatan sehingga nanti akan mampu melaporkan hasil pengamatannya tentang perputaran bumi. Oke, yang pertama jadi menentukan. Yang kedua berarti nanti membuat hasil pengamatan ya, Bu Dita ya? Iya. Oke, kira-kira nanti ketika pembelajaran berlangsung area pengembangan yang Bu Dita ingin hendak capai itu gimana, Bu Dita? Menggunakan itu, Pak, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Jadi Bu Dita ingin mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu Dita Ya. ya? Dan Ya, juga benar. pembelajaran KSE. Ya. Oke. Untuk strateginya nih Bu Dita untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE itu bagaimana dalam pembelajaran? Nanti saya akan melakukan pemetaan, Pak Angga. Ya. Pemetaannya nanti saya akan kelompokkan berdasarkan kelompok belajar, di mana nanti akan dikelompokkan anak-anak yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu juga dengan membedakan profil belajar mereka, apakah model belajarnya visual, auditori, atau kinestetik. Nah, nanti akan ada diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses serta diferensiasi produknya. Oke, jadi melakukan pemetaan dulu sebelum melakukan pembelajaran ya Bu benar. Dita ya. Ya, Untuk kelompoknya tadi siswanya sudah dikelompokkan itu Bu Dita? sudah. Oke, sudah. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi, kira-kira nanti metodenya atau penerapannya dalam pembelajaran tuh kira-kira nanti gimana Bu Dita? Penerapannya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak Angga. Oke. Di mana nanti anak-anak akan disajikan video. Setelah itu anak-anak akan mengamati, kemudian mendiskusikan, nanti ujungnya akan mempresentasikan. Oke. Jadi metodenya pakai PBL ya Bu Dita ya? Iya, benar. Nanti untuk yang audiovisual mungkin pakai videonya ya Bu Dita ya? Menggunakan video untuk audiovisualnya. Visual dan juga visualnya mungkin di situ. Untuk kinestetiknya melakukan percobaan itu mungkin ya, Bu Dita? Melakukan percobaan menggunakan apa ini tadi? Menggunakan perputaran bumi. Perputaran bumi. Iya, Jadi menggunakan globe atau gimana nih? menggunakan globe dan center, Pak Angga. Oke. Oke, itu saja sebelum melakukan observasi. Semoga nanti observasinya atau melakukan pembelajarannya itu bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, Bu Dita ya. Ya, amin, amin. Oke, sekian dari saya. Semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat sekali ya. Nah, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Nah, ini ada beberapa surat izin yang masuk ke Bu Guru. Ada 4 orang ya, benar?
Ada 4 orang teman kalian yang tidak masuk, sebagian ada yang sakit, ada juga yang punya kepentingan. Nah, anak-anak kalian yang sehat harus tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Siapa yang berani memimpin temannya berdoa? Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Seperti biasa ya, Bu Guru ingatkan kembali keyakinan kelas kita, yaitu salah satunya ketika Bu Guru bicara, kalian mendengarkan dan menyimak. Dan sebaliknya ketika kalian berbicara, mengajukan ide, mengajukan pertanyaan, nanti akan Bu Guru dengarkan, akan Bu Guru respon. Bukan hanya Bu Guru, tapi teman-temannya juga. Jika ada temannya yang bertanya, jika ada temannya yang mengajukan ide, yang lainnya gimana? Mendengarkan, menyimak, dan memberi tahu. Memberi respon ya. Agar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kenapa kita harus semangat? Agar belajarnya enak. Kalau kalian semangat, berarti kalian akan terus ingat. Kalau kalian punya cita-cita, punya keinginan yang harus digapai. Jadi belajarnya harus semangat ya. Ya. Hari ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar tentang perbedaan waktu antara siang dan malam. Apa penyebabnya? Dan kalian harus mengamati. Dari pengamatan yang kalian lakukan, nanti kalian akan membuat laporan, ya. Nah, anak-anak, di antara kalian ada tidak yang punya keluarga di luar negeri? Kalau di luar pulau, di Bali misalnya? Ada. Nah, apakah waktu di Bali dengan di sini sama? Enggak. Bedanya gimana? Di sini pukul 6, di Bali pukul berapa? 7. Lebih cepat mana, Nana? Bali. Apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, hari ini kita akan mencari tahu apa penyebab perbedaan waktu yang terjadi di seluruh permukaan bumi, di seluruh planet kita, ya? Nah, untuk itu sekarang Bu Guru punya video. Kalian boleh simak, kemudian amati kira-kira nanti informasi apa yang akan kalian dapatkan dari video tersebut, ya? Ya. Siap? Siap. Semangat, siap?
Untuk mengetahui dan memahaminya, simaklah penjelasan berikut. Rotasi bumi. Bumi yang kita huni ini tidak diam, tetapi berputar pada porosnya yang disebut rotasi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi disebut kala rotasi. Kala rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit. Manusia tidak dapat merasakan rotasi bumi, tetapi dapat merasakan akibat dari rotasi bumi tersebut. Rotasi bumi menyebabkan timbulnya berbagai fenomena di bumi. Fenomena pertama adalah terjadinya siang dan malam. Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan sebagian bumi ada yang menghadap matahari dan ada yang membelakangi matahari. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang karena mendapat cahaya dari matahari. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam karena tidak mendapat cahaya dari matahari. Kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ialah seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi. Pada pagi hari, matahari tampak terbit di sebelah timur. Pada siang hari, matahari tampak berada di atas kepala. Dan pada sore hari, matahari tampak terbenam di sebelah barat. Ketiga, terjadinya perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. Bagian gelap terang di bumi, selain mengakibatkan terjadinya siang dan malam, juga mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di bumi. Bumi terbagi menjadi 24 daerah waktu. Kota Greenwich di Inggris dilalui garis bujur 0 derajat dan ditetapkan sebagai pusat daerah waktu di dunia. Setiap selisih 15 derajat menyebabkan selisih perbedaan waktu 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat dari Greenwich. Hal ini disebabkan arah rotasi bumi dari barat ke timur, sehingga bagian bumi sebelah timur akan lebih dulu menghadap matahari. Dari video yang sudah kalian lihat, kira-kira apa sih penyebabnya siang dan malam itu terjadi? Gimana? Coba acungkan tangan. Apa sih yang menyebabkan siang dan malam itu terjadi? Akibat rotasi bumi. Iya, bagus sekali Farel. Tepuk tangan dulu untuk Farel. Siang dan malam terjadi akibat rotasi bumi. Lalu, pertanyaan lain. Kira-kira ya, yang bergerak itu matahari apa bumi? Bumi. Bergeraknya bumi itu kemana? Barat. Ke ke porosnya. Iya, bagus. Bumi bergerak ke porosnya. Lalu kemudian coba kalian kira-kira, jika tidak ada perubahan antara siang dan malam, yang siang terus siang malam terus, kira-kira apa yang terjadi? Gimana Firda? Akan kepanasan. Akan kepanasan, betul ya? Betul. Jika kita terus-terusan siang, maka kita akan kepanasan. Apalagi kira-kira? Dan tidak bisa istirahat. Tidak bisa istirahat. Kita tidak akan mengalami masa istirahat. Jadi, kalau seperti itu, apakah setiap tempat mengalami siang dan malam yang sama? Tidak. Apakah di Jember ini siang, di India juga siang dengan jam yang sama? Tidak. Nah, untuk lebih bisa memahami, Bu Guru punya tugas, yaitu tugas LKPD. LKPD ini dikerjakan bersama kelompok yang sudah kita bentuk kemarin-kemarin ya. Jadi tiap kelompok mengerjakan satu LKPD. Nah, anak-anak, kalian sudah memiliki satu LKPD di masing-masing kelompok ya kan? Ya.
Jangan lupa untuk membaca petunjuk, mengikuti instruksinya ya. Dan nanti kita akan melakukan demonstrasi. Kelompok 1 yang pegang senter, Rosi yang pegang globenya Jojo, yang lain dia mati ya. Ya. Sesuai petunjuknya. Adakah perbedaan pada global antara sebelum dan sesudah singkat menggunakan teknik pengamatan? Ngomong. Adakah perbedaan pada keluarga antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Kayaknya gini deh, karena kan bumi kalau waktu di center itu kan yang menghadap center lebih cerah, kalau yang kembali ke center lebih gelap. Iya gitu. Jadi yang di center itu area matahari. Ya, mana anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah, Bu Guru pengen dari kalian mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo, kelompok mana yang berani? Nah, bagus. Kelompok 4 dulu ya. Silakan kelompok 4 maju. Presentasikan hasilnya, beritahu temannya bagaimana jawaban kalian. Yuk dimulai. Nah, seperti kesepakatan awal, jika ada temennya yang berbicara, menjawab, mengajukan ide, yang lain harus Mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan membacakan jawaban kami. Nomor 1. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Ada. Jawaban kami. Ada. Bagian globe yang menghadap senter lebih terang, sedangkan yang membelakangi senter gelap. Nomor 2. Tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Jawaban kami. Setiap daerah pada globe perlahan-lahan berubah terang dan gelap secara bergantian. Nah, tepuk tangan semuanya untuk ya, pekerjaannya kelompok 4 sudah bagus. Sekarang kelompok siapa lagi yang berani? Oke, kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan jawaban kami. 4. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Sebelum di senter, bumi gelap semua. Setelah di senter, sebagian bumi terang. Nomor 2. Tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Ketika senter dinyalakan dan bumi diputar, daerah bumi ada yang gelap dan terang secara bergantian. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semua jawaban kalian bagus, sudah baik, sudah paham, dan sudah sesuai dengan pertanyaannya, sudah menjawab dari pertanyaan dan LKPD-nya. Nah, untuk lebih paham
agar kalian lebih paham secara mandiri, Bu Guru punya soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soal yang ini beda anak-anak dengan yang tadi. Yang tadi kalian mengerjakannya secara berkelompok, yang ini mengerjakannya secara sendiri. Yang ini tidak boleh kerja sama loh ya. Siap dulu. Nah, Bu Guru beri waktu 10 menit karena soalnya hanya ada 5. 10 menit cuma soal. Satu soal 2 menit. Iya, kurang 1. Sudah cukup. Ada yang kurang? Ada yang belum pegang? Nah, sekarang kerjakan ya, kerjakan dengan baik, sendiri-sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen kalian anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai, silakan tunjukkan ke depan masing-masing ya. Ini kayak kerjaan. Sudah semua ya? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah. Sudah semua berarti? Sudah. Anak-anak, jadi kesimpulannya hari ini kita tuh belajar apa sih? Hari ini tuh kita belajar apa? Tentang rotasi bumi. Rotasi bumi. Selain rotasi bumi apa? Siang Dan malam. Siang dan malam. Adanya fenomena siang dan malam itu diakibatkan oleh apa? Rotasi bumi. Oleh adanya rotasi bumi. Rotasi bumi itu apa tadi? Perputaran bumi pada porosnya. Pinter. Nah, hari ini kita sudah belajar itu anak-anak. Kemudian gimana perasaannya? Senang dah hari ini? Senang karena apa? Karena kita jadi tahu bahwa yang menyebabkan adanya siang dan malam adalah perputaran bumi. Iya, bener enggak Bu Guru? Benar. Jadi kita mengalami siang dan malam karena buminya berputar pada porosnya. Seneng dah hari ini? Senang. Kira-kira masih ada yang belum dipahami enggak? Ada. Kalau ada boleh bertanya. Paham berarti sudah ya? Sudah ada yang dibingungkan? Tidak ada. Kalau begitu Bu Guru minta untuk pertemuan selanjutnya kalian lebih semangat, kalian harus lebih semangat dan nanti di rumah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang bumi kita, karena pembelajaran selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya akan tetap membahas tentang bumi. Jadi nanti
nanti di rumah kira-kira apa ya yang aku ingin tanyakan ke Bu Guru tentang bumi. Nah, kalian bisa cari-cari di rumah agar bisa kita jawab, kita pecahkan di pertemuan selanjutnya. Gimana? Siap? Siap. Sebelum pelajarannya Bu Guru akhiri, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Dan siapa yang mau bantu Bu Guru untuk memimpin doa? Ya, bagus. Ayo Firda. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan baik, dengan semangat. Maka Bu Guru berharap kalian pulang dengan hati-hati, dengan selamat sampai di rumah. Bu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga. Oke, sesuai dengan apa yang kita laksanakan sebelumnya, yaitu sebelumnya kita melaksanakan pembelajaran, yaitu Bu Dita ingin saya untuk mengobservasi Bu Dita tentang apa yang ingin Bu Dita kembangkan kompetensinya pada kompetensi pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE Bu Dita ya. Ya, benar. Oke, bagaimana Bu Dita perasaannya ketika sudah mengajar kemarin, apa yang dialami? Monggo diceritakan seperti apa? Kalau perasaan, alhamdulillah saya sudah cukup lega karena menurut saya sejauh ini saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE sudah dengan baik. Oke, sudah merasa lega dan juga merasa cukup melaksanakan pembelajaran berdefinisi dan KSE dengan baik. Kira-kira Bu Dita, saat pembelajaran ada nggak kendala-kendala yang sekiranya menghambat Bu Dita dalam meningkatkan kompetensi yang ingin dicapai tersebut? Untuk kendala mungkin yang pertama itu Pak, ketika pendampingan siswa waktu kerja kelompok. Nah, ketika pendampingan itu saya cukup kesulitan untuk membagi waktu dengan benar, dengan adil. Karena kebanyakan saya terlalu fokus pada satu kelompok yang mungkin memang kesulitan memahami. Jadi ketika di kelompok itu saya sangat lama sehingga waktu saya untuk kelompok lain itu jadi berkurang seperti itu. Jadi saya merasa wah waktu saya ini untuk kelompok ini terlalu banyak sedangkan kelompok ini kurang seperti itu Pak. Jadi masalah pendampingan kelompok. Iya, pendampingan kelompok. Saat diskusi atau sebelum demonstrasi? Saat diskusi dan saat akan melaksanakan apa itu Pak Angga? Praktik. Ketika sedang melakukan praktik, jadi saya mungkin terlalu fokus sama semisal kelompok 1. Jadi saya di kelompok 1 lama sekali sehingga di kelompok 2, kelompok 4 itu tidak semaksimal yang saya lakukan di kelompok 1 seperti itu. Saat praktek. Selain itu mungkin ada kendala-kendala atau hal lain yang bisa kita sampaikan? Lain apa ya Pak Angga? Mungkin ini mungkin media pembelajarannya. Nah, ketika diskusi dan praktik, anak-anak kan membutuhkan alat peraga. Alat peraga yang saya gunakan kebetulan ada globe dan center. Nah, globe yang dipunya sekolah ini sampai saat ini kan hanya satu. Alangkah lebih baiknya, sangat enak sekali rasanya kalau globe yang dimiliki, yang kita punya itu ada lebih dari satu, sehingga
ketika diskusi, ketika praktik tidak bergiliran menunggu satu globe itu, karena di kelas kita itu kemarin kan ada 4 kelompok. Dari 4 kelompok itu bergiliran menunggu satu globe. Nah, kalau globenya ada 2, mungkin efisiensi waktunya jadi semakin baik. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi yang kedua masalah teknis media pembelajarannya Bu Dita Iya, ya. alat peraganya. Alat peraganya masih kurang menurut Bu Dita, masih Iya. kurang sehingga tidak maksimal dalam praktek kemarin. Benar. Oke Bu Dita, dengan permasalahan atau kendala tersebut kira-kira nih Bu Dita, punya angan-angan nggak kira-kira alternatif apa yang kira-kira dapat memecahkan masalah tersebut? Kira-kira Bu Dita, yang pertama tadi kan masalah pendampingan kelompok nih, diskusi, saat Iya. diskusi. Kira-kira Bu Dita seandainya diberi kesempatan lagi nih, seandainya pembelajaran berikutnya, alternatif apa yang Bu Dita punya untuk memecahkan masalah tersebut? Kira-kira ada nggak Anda? Untuk memperbaiki, karena itu murni adalah mungkin kesalahan saya ya Pak Angga, untuk memanage waktu. Mungkin saya harus lebih banyak praktik. Semakin banyak praktik akan semakin baik. Lebih banyak mencari informasi. Nah, karena teknisnya itu tentang waktu, mungkin saya minta bantuan timer. Jadi mungkin dari setiap diskusi kelompok yang saya dampingi, karena saya kesulitan memanage waktu, mungkin saya nanti akan nyalakan timer agar ya setiap kelompok maksimal saya bimbing seperti itu. Oke, jadi butuh timer ya, salah satunya Iya. Bu Dita juga. Iya. Penting Bu Dita juga butuh berlatih lagi, berlatih. Iya. Pastinya harus banyak berlatih ya Pak Angga. Terus, jadi selanjutnya nih Bu Dita, tadi kan sudah dalam pembelajaran atau diskusi kelompok sudah Bu Dita punya alternatif tersebut. Iya. Alternatif selanjutnya kira-kira Bu Dita untuk yang media pembelajaran tadi, mungkin ada pandangan atau Untuk alat peraga, ya pastinya saya harus mengajukan pada Ibu Kepala Sekolah ya Pak Angga. Kita bisa minta sebagai guru, kita bisa minta sarana alat pembelajaran Alat baru pembelajaran. untuk menambah globe yang ada di sekolah seperti itu. untuk media pembelajaran tersebut ketika mungkin tidak serta-merta sekolah bisa membelikan seperti itu ya Bu Dita. Iya, Mungkin ada iya, itu. anggaran tertentu. Mungkin masih lama ya Pak Angga. Ada alternatif lain enggak selain Mungkin gini ya Pak Angga, karena kan sekarang kebetulan matematika saya sedang sampai pada materi bangun ruang. Nah, di bangun ruang kan ada bola. Bagaimana nanti kalau saya minta anak-anak kita praktik, kita proyek membuat bola nanti bolanya kita hias, kita jadikan globe. Jadi nanti di bolanya kita gambar peta dunia. Jadi nanti bolanya tidak hanya berakhir sebagai bangun ruang, tapi berakhir sebagai globe yang bisa saya gunakan ketika praktik pembelajaran IPAS-nya itu. Jadi pembuatan globe, siswa bisa menggambar ya Bu Dita di sana. Iya, di sana. Atau mungkin menempel juga ya Bu Dita. Oh iya. Mungkin Kalau anak-anak kesulitan nanti bisa kita fasilitasi, kita buatkan stiker yang digunting-gunting antar benua mungkin ya. Stikernya itu berupa stiker gambar benua di dunia. Jadi anak-anak nanti menempel di bolanya. Sehingga nanti akhirnya kan seperti globe, Pak Angga. bisa Dita. Ya. Oke, selanjutnya Bu Dita, dari alternatif pemecahan masalah tadi, dari meminta siswa ada yang membentuk timer seperti Bu Dita, terus Ya. berlatih, terus juga pada media pembelajaran yaitu bisa membuat atau meminta anggaran kepada kepala sekolah. Kira-kira Bu Dita dalam melaksanakan alternatif pemecahan masalah tersebut, apa yang Bu Dita perlukan? Butuh bantuan seseorang kah atau bagaimana Bu Dita? Kalau butuh bantuan pastinya ya Pak Angga, untuk masalah pertama tentang manajemen waktu itu dan tentang bimbingannya ya. Nah, saya pastinya butuh rekan-rekan khususnya seperti Pak Angga untuk memberi masukan, memberi saran-saran. Nah, untuk masalah yang kedua
tentang media ajarnya. Yang pertama saya butuh kepala sekolah untuk menyetujui menyetujui anggaran seperti saya ingin mengadakan kembali 1 atau 2 globe lanjutan ya. Kemudian selain itu saya juga pastinya butuh siswa, butuh murid-murid saya untuk melakukan praktik pembuatan globenya, pembuatan bolanya tadi, bangun ruang tadi ya. Ya, seperti itu. Mungkin untuk guru-guru mungkin bisa dilibatkan Bu Dita untuk pemecahan masalah tadi. Iya, pastinya guru-guru akan pasti sangat membantu jika saya minta saran-saran seperti bagaimana alat apa yang enaknya digunakan untuk membuat globe tadi. Apa hanya bola sepak yang dari plastik apa enggak, itu nanti diapakan. Kita kan nanti bisa sharing sama guru-guru, bisa tanya-tanya bahan lapisannya seperti apa, seperti itu Pak enggak. Jadi yang kita butuh tentunya kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sini ya Bu Dita ya. Iya. Juga siswa terutama dan juga guru-guru atau rekan sejawat. Kira-kira Bu Dita dalam melaksanakan alternatif pemecahan masalah tadi, Bu Dita ini pengen mulai kapan dimulai kira-kira? Kalau kapan dimulainya, inginnya sih segera mungkin ya Pak Angga, karena apa? Materi tersebut tema 8 sedang saya ampuh bulan ini. Kemudian matematikanya juga sedang berjalan, bangun ruang, sehingga untuk momennya mungkin segera mungkin. Karena momennya pas materinya antara bangun ruang pada matematika dan tentang tema 8 yaitu alam semesta. Ya. Nah, Ibu Dita, dari percakapan kita hari ini, rencana tindak lanjutnya atau kesimpulan yang dapat Bu Dita petik dari pembicaraan kita pada hari ini apa aja Bu Dita kira? Untuk kesimpulan, ternyata dari kesimpulan dari perbincangan kita ya Pak Angga, saya jadi tahu ternyata pembelajaran yang saya laksanakan itu sebenarnya bisa jauh lebih baik kalau saya sebelumnya melakukan sharing-sharing dulu, seperti penggunaan alat peraga. Kalau mungkin sebelum melaksanakan pembelajaran itu saya lebih banyak sharing dengan guru-guru, mungkin mereka akan memberi masukan kalau alat peraganya kurang atau seperti ini dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi rasanya pembelajaran saya bisa jauh lebih baik kalau saya persiapannya melibatkan teman-teman rekan sejawat. Kemudian ternyata pembelajaran saya kurang. Nah, dari perbincangan kita ini jadi sadar kalau ternyata saya waktu membimbing siswa seperti ini, di angan-angan saya itu jadi saya kurang baik dalam membimbing siswa, penggunaan alat peraga saya seharusnya bisa jauh lebih baik, seperti itu Pak Angga. Itu kesimpulannya. Kalau tindak lanjutnya mungkin ya saya harus memperbaikinya sesegera mungkin, contohnya dengan membuat alat peraga, melibatkan rekan-rekan guru, melibatkan siswa-siswi agar alat peraga yang saya butuhkan segera ada, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dita atas waktunya pada hari ini. Semoga nanti apa yang menjadi tindak lanjutnya Bu Dita dan juga alternatif pemecahannya masalahnya Bu Dita bisa terlaksana dengan baik ya Bu Dita ya. Ya. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.